Halo, welcome back to Perdika Channel. Sorry banget ya, ini lama banget aku udah bikin video. Kali ini aku mau berbagi video tentang CPNS yang baru-baru ini masuk. Itu bisa resign nggak sih? Karena jujur banyak banget, aku juga kaget ya. Banyak yang DM aku ke Instagram, itu banyak banget yang masih CPNS baru masuk tahun ini, terus mereka pada pengen resign kayak gitu. Sebenarnya CPNS itu boleh resign nggak sih kayak gitu? Oke, langsung aja aku akan bahas ya. Nah, sebenarnya CPNS ini dapat dikatakan seorang CPNS ketika sudah melalui tahapan-tahapan seleksi tes, serangkaian banyak tes, dan dinyatakan lulus serta sudah mendapatkan NIP atau nomor induk pegawai seperti itu. Nah, sedangkan menurut dari peraturan Menpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS, CPNS itu wajib menjalani masa percobaan atau prajabatan selama 1 tahun. Nah, apabila dari masa prajabatan ini nanti akan ada diklat prajabatan, dan apabila lulus itu bisa diangkat untuk menjadi seorang PNS. Tentunya juga ada serangkaian tes tambahan, yaitu tes jasmani dan tes rohani. Nah, apabila itu sudah lengkap memenuhi syarat, itu bisa diangkat menjadi PNS yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana dengan CPNS yang mengalami problematika kegalauan yang menurut mereka ternyata menjadi PNS atau baru masuk menjadi CPNS itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka bayangkan. Ada yang merasa tempatnya ternyata terlalu jauh, penempatannya terlalu di tempat yang pelosok, kemudian ada yang tidak cocok dengan budaya kerjanya, ada yang terpaksa karena disuruh orang tua seperti itu sehingga tidak nyaman, ada yang kurang cocok dengan rekan kerjanya seperti itu. Jadi banyak banget alasan-alasan yang membuat seorang CPNS itu pengen resign dari pekerjaannya. Padahal ya seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang CPNS banyak sekali rangkaian tes yang dilalui. Tapi ya mau gimana lagi kalau misalnya nggak nyaman, ya masa harus bertahan seperti itu. Nah, di sini CPNS bisa mengundurkan diri nggak sih kalau nggak betah atau memang sudah pengen berniat untuk mengundurkan diri seperti itu. Sedangkan ibaratnya ya baru kemarin dapat NIP, baru sebulan 2 bulan kok udah pengen resign, tuh boleh apa enggak sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurut peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian PNS, itu ketika kita ingin mengundurkan diri itu termasuk dalam jenis pemberhentian PNS atas permintaan sendiri seperti itu. Nah, kemudian pengunduran diri ini sebenarnya masih bisa ditunda loh. Ibaratnya masih belum bisa di-ACC lah sama pimpinan seperti itu. Itu apabila ada 2 hal. Yang pertama adalah pengunduran diri ini belum bisa dilakukan ketika yang bersangkutan atau CPNS yang bersangkutan ini masih diperlukan untuk kepentingan dinas seperti itu. Yang kedua, karena memang posisi CPNS ini masih belum ada yang menggantikan. Seperti itu, misal contohnya ternyata cuman satu-satunya penyuluh kehutanan yang ada di UPTA seperti itu. Ini sih sebenarnya tergantung dari pimpinan masing-masing sih kayak gitu. Nah, kemudian ada nggak sih denda ataupun sanksi yang akan didapatkan oleh seorang CPNS
ketika ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, menurut Menpan RB nomor 27 tahun 2021, itu ada di pasal 54 ayat 2. Itu CPNS yang mengundurkan diri akan diberikan sanksi berupa tidak boleh melamar pada instansi manapun dalam penerimaan ASN aparatur sipil negara pada periode berikutnya. Misal katakanlah di periode 2022 ini mengundurkan diri ya. Jadi nanti misal 2023 ada perekrutan CPNS lagi, itu nggak boleh daftar, baru boleh daftar tuh di tahun 2024 seperti itu. Nah, selain tidak boleh mendaftar di periode selanjutnya, itu biasanya ada sanksi-sanksi berupa denda yang diberikan oleh masing-masing instansi. Nah, ini dendanya ini beda-beda. Ada yang mulai dari 20 juta, 50 juta, 60 juta, bahkan mungkin ada yang lebih seperti itu ya. Nah, itu biasanya tertulis di kontrak ketika kalian itu melakukan pemberkasan CPNS. Jadi biasanya kan tidak boleh melakukan pindah atau mutasi selama 10 tahun misal. Itu kan beda ya, itu mutasi. Tapi kalau yang itu biasanya tidak boleh mengundurkan diri selama 2 tahun. Jika mengundurkan diri kurang dari 2 tahun akan dikenakan denda sebesar 60 juta misalnya seperti itu. Karena apa? Yang pernah aku ketahui kenapa ada denda-denda seperti itu apa ya? Ketika pemerintah atau instansi itu mengadakan perekrutan CPNS, jadi untuk merekrut satu CPNS itu mungkin kira-kira diperlukan biaya sebesar 60 juta atau berapalah itu dendanya kayak gitu. Aku pernah dengar dari temen aku sih kayak gitu. Nah, jadi pastikan kalian itu di kontrak kerja di awal itu ada sanksi nggak sih kalau misalnya sanksi yang berupa denda ya ketika kalian memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri dari PNS seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini hingga sekarang. Oke, kayaknya itu aja. Bye-bye.